Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Natsir selaku manajer pabrik 1. Selamat datang di PKS PT Perkebunan Musirawas Citra Harpindo. Riwayat berdirinya PKS tahun 2001, pabrik pengolahan CPO. Kapasitas olah 30 ton per jam. TBS diolah 600 ton per hari. Jumlah karyawan 115 orang, terdiri dari kantor 29 orang, pengolahan 51 orang, laboratorium 17 orang, maintenance 18 orang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat. Musirawas. Disiplin, harapan. Saat ini kita berada di lantai pelataran grading PKS 1. Disinilah TBS diterima dari kebun dan petani dan akan dilakukan sortasi atau grading dengan tujuan menentukan mutu buah yang akan diolah oleh PKS. Setelah dari lapangan grading, kita menuju ke loading rim. Loading rim adalah tempat penampungan buah berbidang luncur dengan sudut kemiringan 27 derajat. Memiliki 8 buah pintu untuk pengisian buah ke lori dan mempunyai kapasitas 10 ton per pintu. Total kapasitas tampung loading rim adalah 80 ton. Kemudian TBS akan diisikan ke dalam lori-lori
sebelum masuk ke sterilizer untuk diolah lebih lanjut. Setelah dari stasiun loading rim, kita menuju stasiun sterilizer. Di PKS 1 sendiri terdapat 2 unit sterilizer dengan tekanan kerja 2,8 sampai 3 kg per cm². Kapasitas per unit berisi 7 lori atau total TBS 33 ton. Sterilizer sendiri bertujuan untuk menonaktifkan enzim-enzim lifaz. Yang kedua, memudahkan pelepasan fluid atau brondolan dari janjangan kosong. Yang ketiga, melunakkan fluid atau brondolan sehingga mudah terpisah dari biji. Kemudian mengurangi kadar air pada TBS. Setelah dari stasiun sterilizer, kita menuju ke stasiun tracer. Setelah lori yang berisi TBS keluar dari sterilizer, kemudian dituang menggunakan tipler, ditransferkan oleh incline band speeder, kemudian masuk ke tracer drum. Di PKS 1 sendiri terdapat 2 unit tracer drum. Dengan sistem putaran dan bantingan, tracer memisahkan 2 bagian, yaitu tandan kosong dan brondolan. Tandan kosong ditransfer melalui empty bunch ke bunch hopper, sedangkan brondolan akan diproses lanjut ke stasiun press. Sekarang kita berada di stasiun press. Di stasiun press mempunyai 2 alat atau mesin yang penting, yaitu tabung digester dan mesin press. Press beroperasional 3 unit dengan kapasitas press masing-masing 10 ton per jam. Tabung digester berfungsi untuk pelumatan brondolan sehingga daging buah mudah terlepas dari biji atau nut. Terdapat 2 komponen yang dipisahkan di press, yaitu crude oil atau minyak kasar dan press check atau gumpalan fiber dan nut. Crude oil melalui pompa dikirim ke stasiun klarifikasi dan press cake ditransfer oleh CBC ke stasiun kernel. Setelah dari stasiun press, sekarang kita berada di stasiun klarifikasi. Minyak kasar hasil olahan press tadi masuk ke dalam CST. CST bertujuan untuk memisahkan minyak secara berat jenis. Minyak yang massa jenisnya lebih ringan akan muncul ke permukaan, dikutip menggunakan skimmer dan masuk ke oil tank. Kemudian oil atau minyak diolah di mesin purifier. Setelah dari purifier, minyak masuk ke vacuum dryer, kemudian dikirim ke storage tank. Sekarang kita berada di stasiun kernel. Press check hasil olah press tadi dipisahkan 2 bagian oleh deprecarper. Fiber dihisap oleh fine fiber cyclone untuk bahan bakar boiler, lalu nut akan turun ke polishing drum, kemudian nut menuju hopper atau penampungan untuk diolah di mesin ripple mill. Terdapat 3 unit ripple mill. Fungsi ripple mill sendiri untuk memecahkan nut atau biji menjadi cangkang dan kernel. Selanjutnya, cangkang dan kernel akan dipisahkan menggunakan mesin hydrocyclone. Dengan sistem pemisahan gaya sentrifugal, cangkang yang sudah terpisah dengan kernel sebagian akan digunakan untuk konsumsi bahan bakar boiler, dan kernel ditransferkan ke kernel silo untuk ditampung sementara. Kernel silo sendiri berfungsi untuk mematangkan kernel, mengurangi kadar air kernel, kemudian kernel dikirim ke hopper kernel. Saat ini kita berada di stasiun boiler. Boiler berfungsi untuk mengubah air menjadi uap bertekanan, di mana
uap bertekanan tersebut berfungsi untuk menggerakkan turbin uap di stasiun power house. Boiler ini sendiri menggunakan bahan bakar utama berupa cangkang dan fiber dari hasil olahan stasiun kernel dan stasiun press. Boiler yang digunakan saat ini terpasang dengan kapasitas 30 ton per jam dengan tekanan kerja 24 kg per cm kuadrat. Sekarang kita berada di stasiun power house. Stasiun power house merupakan stasiun pembangkit listrik, di mana semua kebutuhan arus listrik terpusat di stasiun ini. Stasiun power house memiliki 3 unit mesin utama, yaitu PLTU dengan kapasitas 1300 kPa, kemudian 2 unit PLTD, masing-masing berkapasitas 500 kPa dan 250 kPa. Di powerhouse terdapat 1 unit BPP atau bejana tekan yang berfungsi untuk menampung sementara steam bertekanan sebelum didistribusikan. Sekarang kita berada di stasiun water treatment. Stasiun water treatment adalah stasiun pemurnian air secara external treatment agar diperoleh air dengan baku mutu yang sesuai dengan parameter. Air sumber diambil dari waduk sebagai sumber air utama. Air tersebut dipompakan ke clarifier dan ditambahkan bahan kimia. Fungsi dari clarifier adalah mengendapkan partikel halus yang terlarut di dalam air, sehingga air menjadi jernih. Setelah dari clarifier, air ditampung sementara di bak water basin, kemudian dipompakan ke sand filter. Sand filter di sini berfungsi sebagai penyaring dengan menggunakan pasir sebagai media saringan. Kemudian air dipompakan ke tower tank. Tower tank sendiri berfungsi untuk menampung sementara air sebelum didistribusikan. Kita memasuki area instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang terdiri dari 1 unit cooling pond, 2 unit anaerobic pond, cooling pond dengan pH 4,5 sampai 5, BOD 32.500 mg per liter. Kemudian dari cooling pond dipompakan menuju 2 unit anaerobic pond, yaitu 1 primary anaerobic pond, 2 secondary anaerobic pond. Proses pada anaerobic pond yaitu bakteri metanogenik mengubah asam asetat, karbon dioksida, dan hidrogen menjadi metana dan karbon dioksida, sehingga menghasilkan baku mutu air limbah pH 6 sampai 9. BOD maksimum 5000 mg per liter. Kemudian dari anaerobic pond, air limbah dikirim menuju lahan aplikasi.